Auto Family, ketemu lagi bersama saya Dian Nova dari Auto 2000 Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview produk terbaru dari Toyota, produk legendaris dari Toyota yaitu Innova dengan varian yaitu Toyota Innova Zenix seperti yang di belakang saya. Pasti Auto Family penasaran kan? Apa saja kelebihan dan apa saja kecanggihan dari Toyota Innova Zenix produksi yang terbaru sekarang ini. Mari kita sama-sama kita bongkar, kita cek dan kita lihat apa itu Toyota Innova Zenix. Baiklah Auto Family, pada zaman yang terus berkembang dan teknologi yang terus berkembang, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan Toyota juga tidak mau ketinggalan karena di Toyota Innova Zenix ini telah meluncurkan produk Toyota Innova Hybrid. Jadi selain varian bensin, di Innova Zenix juga mengeluarkan produk yang hybrid. Apa itu hybrid? Banyak orang berpikir hybrid itu mobil listrik. Ya, dia memang mobil listrik, tetapi dia tidak full listrik, tidak seperti yang kita bayangkan, dia harus melakukan pengecasan. Tidak, di Innova Zenix ini tidak perlu melakukan pengecasan karena dia menggunakan sistem baterai. Di sini kita juga membahas bagaimana kinerja dari Innova Zenix Hybrid ini, karena di Toyota kita itu mengusung sistem hybridnya itu seri paralel pemirsa. Jadi kalau sistem seri paralel itu udah teknologi hybrid yang terbagus ya, kita tidak membahas di produk ini yang hybrid di Toyota itu tidak ada yang hybridnya jenis seri atau jenis paralel saja, tapi menggunakan seri paralel. Baiklah, Auto Family, di belakang saya ini adalah Toyota Innova Zenix Hybrid tipe Q. Itu tipe yang tertinggi, dengan ini varian warnanya Platinum White Pearl. Untuk di Innova Zenix, itu kita untuk warna putih ini adalah warna premium. Karena pilihan warna yang non premium itu ada di warna grey, hitam, silver, dan putih ini termasuk ke dalam pilihan warna yang premium. Untuk kisaran harga memang yang premium ini lebih sedikit mahal, itu dari yang warna non premium. Oke, Auto Family, di Innova Zenix tipe Q ya, itu tipe tertinggi. Di sini kita bisa melihat tampilan depannya. Itu sudah dilengkapi dengan aero kit Modelista, body kit Modelista ya pemirsa. Auto Family juga bisa melihat di sini. Untuk di yang tipe Q, Innova Zenix ini velgnya keren banget. Ini sudah mengusung velg 18 inci. Itu dengan model steel seperti ini atau chrome ya pemirsa. Untuk di tipe Q ini ukuran velgnya 18. Yang hybrid di tipe di bawah Q itu tipe V, itu velgnya ukuran 17. Untuk yang tipe G itu ukuran velgnya 16. Selanjutnya di Innova Zenix ini di sini sudah dilengkapi dengan lampunya yang lampu proyektor, juga dilengkapi dengan LED di sini ya. Juga udah dilengkapi dengan corner sensor. Dan di tipe Q ini sudah menggunakan juga sistem TSS ya pemirsa. Jadi kameranya 360 juga. Toyota Safety Sense itu sudah banyak terdapat di produk keluaran terbaru Toyota. Dan di Innova Q yang hybrid sudah menggunakan sistem TSS 3.0 sama seperti TSS di Toyota Foxy. Lanjut. Kita bisa lihat ke Innova Zenix ini. Di sini juga kita sistemnya sudah pakai smart entry juga ya pemirsa, juga dengan tekan tombol saja itu sudah dilengkapi juga di Innova Zenix tipe Q ini. Selain itu, untuk sisi eksterior di Innova Zenix, untuk yang tipe Q ini ada juga fasilitas atau kemudahan yang diberikan Toyota, yaitu dengan cara pembukaan pintu belakangnya itu bisa menggunakan voice command. Voice command yaitu dengan perintah suara ya. Jadi kita tinggal ngomong, "Hai Innova, buka pintu." Itu dia bisa membuka
pintu di belakang. Untuk tutorial cara voice comment itu bisa Auto Family lihat di tayangan atau postingan kita yang sebelum ini ya. Jadi ada cara bagaimana voice comment itu berfungsi. Selanjutnya di Innova Q ini untuk segi eksterior juga sudah dilengkapi dengan shark fin, ya sudah seperti biasanya ya. Juga di sini kalau sini kita bisa lihat nanti dari dalamnya sudah dilengkapi juga kan dengan sunroof dan panoramic roof. Jadi salah satu kelebihan di tipe Q itu ada sunroof dan panoramic roofnya. Ini juga terdapat di tipe Innova Zenith yang V aja. Jadi kalau itu Innova Zenith-nya non-hybrid, dia tidak menggunakan sunroof dan panoramic roof. Oke pemirsa, kayaknya kita lanjut ke bagian interior aja ya. Kita langsung masuk ke dalam, jadi kita bisa lihat apa saja kenyamanan dan kecanggihan dari Innova Zenith terbaru ini. Oke Auto Family, sekarang saya sudah di dalam ruangan kabinnya Innova tipe Q Zenith Hybrid. Di sini memang tipe tertinggi dari Innova Zenith. Jadi di sini kita bisa lihat warna interior dari Innova tipe Q ini itu udah warna hitam semua. Dan ini joknya sudah langsung yang menggunakan jok kulit, jadi tidak perlu nambah-nambah sarung jok lagi. Dan di sini kita bisa lihat kenyamanannya, kelegaan dan kemewahan dari Innova ini terlihat ya. Itu sudah berubah total dari Innova Reborn yang sebelumnya. Di sini untuk pedal kopling atau tuas giginya itu udah dipindahkan ke posisi dekat AC ini ya pemirsa ya. Audionya juga sudah ukurannya itu sudah 29 inci, jadi lebih besar. Dan kalau kita bisa lihat di sini, karena dia menggunakan sistem TSS, ini sudah terdapat sensor di sini ya untuk TSS-nya. Dan satu lagi di Innova tipe Q ini sudah dilengkapi juga dengan Smart Dashcam. Jadi di sini kita bisa lihat perjalanan kita, dia bisa merekam perjalanan dari Smart Dashcam ini. Cukup dengan menambahkan memory card aja, nanti memorinya itu kamera itu kan menyimpan di memori itu perjalanan, atau bisa juga ngambil foto yang perjalanan kita di depannya pemirsa ya. Terus selanjutnya di sini untuk Innova Q ini yang Zenith Hybrid ini itu dia ada menggunakan Smart Start juga, jadi sistem tombol. Terus di sini kita juga bisa lihat di pedal di kemudinya ini terdapat tombol-tombol MID di sini. Innova ini juga sudah menggunakan adaptive cruise control di pengaturannya sebelah kanan. Jadi ada cruise control, jadi juga ada pedal shift di sini. Jadi bedanya adaptive cruise control ini bisa dioperasikan itu dari mulai kita berjalan itu bisa diaktifkan langsung. Sudah lebih canggih daripada sistem cruise control mobil-mobil seperti Fortuner sebelumnya gitu loh. Di sini kita coba hidupkan aja langsung untuk mesinnya. Untuk yang hybrid ini kita tetap masih memerlukan bensin ya pemirsa. Jadi harus ada bensin dulu, itu baru mobilnya bisa hidup. Jadi ada yang bertanya apakah bisa mobil hybrid ini kalau bensinnya kosong itu hidup. Dia untuk starter awal itu masih menggunakan bensin, tapi setelah hidup di sini kita lihat keadaan ya Auto Family. Kalau seandainya baterainya kurang dari 40%, itu dia akan otomatis langsung mesin bensin yang hidup. Tapi kalau sekarang keadaan Innova yang Q ini itu baterainya lebih dari 40%, jadi dia langsung hidupnya baterai. Jadi bisa kita rasakan di sini itu getaran mesinnya nggak ada. Bisa dibilang itu seperti mobilnya kayaknya belum hidup, tapi ini sudah hidup karena itu sumber tenaganya dari baterai, bukan dari mesin.
Di sini di speedometer MID-nya itu banyak panel yang menunjukkan. Di sini ya seperti biasa ada bahan bakar, ini panasnya radiatornya, di sini MID-nya itu terdapat panel-panel yang menerangkan tentang di sini ada EV, berarti ini kan EV itu baterai ya yang hidup. Dan kelihatan di sini ini tandanya udah hidup. Kalau mati ini posisi panahnya pasti di off. Kadang kalau yang sebelumnya belum pernah menggunakan mobil hybrid pasti merasa ini mobilnya belum hidup, padahal ini sudah hidup. Kita cek di sini pasti AC-nya sudah bisa hidup. Pengaturan AC-nya juga udah digital. Layarnya juga udah besar ya untuk layar audionya. Nah, pengaturan di sini kita juga nanti bisa melihat untuk mobil hybrid ini pasti ada di sini nampak kelihatan monitor, energi monitor ya. Jadi sumber tenaganya itu dari bensin atau dari baterai atau bekerja kedua-duanya, atau nanti pada saat pengereman itu otomatis mesin bensin akan mengisi ke baterai, pengecasan baterai seperti itu. Jadi di sini untuk mobil hybrid itu tidak ada yang namanya ngecas pakai listrik gitu ya. Jadi dia ngecas sendiri, dia ngatur sendiri, jadi sumber tenaganya itu bisa dari bensin saja, baterai saja, atau dia berjalan kedua-duanya. Itulah bedanya sistem hybrid seri paralel. Kalau sistem, ada di beberapa merek lain itu ada yang memakai sistem seri saja, jadi beda sistemnya dengan seri paralel ini. Kelebihan dari produk hybrid Toyota itu keseluruhannya menggunakan sistem seri paralel. Oke, untuk penjelasan mengenai hybridnya udah sedikit banyaknya udah dijelaskan. Kita juga bisa lihat di sini, saya juga yang mau menjelaskan yang di sini ya, sunroof dan panoramic roofnya, karena ini benar-benar produk Innova yang baru ada ya fasilitasnya seperti ini gitu. Sebelumnya kita belum ada mobil Toyota dengan harga segini yang menggunakan panoramic roof ya. Udah sama kayak mobil mewah kayak Alphard gitu loh. Oke, Auto Family. Nah, kita sekarang lanjut aja ya review sunroofnya, panoramic roofnya itu kayak apa. Di sini untuk panel pengaturan sunroof dan panoramic roof tuh ada di bagian lampu sini juga. Ini coba juga lampunya ada di sini juga, kita tekan tombolnya untuk, nah itu udah kebuka ya. Oh, ketutup. Di sini juga ada sunroofnya, ada panoramic roofnya. Nah, jadi untuk kenyamanan atau buat jalan-jalan malam itu bisa ngelihat pemandangan langsung ke atas, dan itu ukurannya panoramic roofnya sampai ke penumpang bagian tengah. Nanti kita bisa lihat langsung di tengah juga gimana view-nya gitu loh. Oke, untuk bagian sini fasilitasnya yang di depan kita sudah jelaskan apa saja. Dan ini juga dilengkapi dengan kamera 360 loh. Jadi udah canggih banget, dan kurang apa lagi sih, udah lengkap semuanya. Udah sama kayak mobil yang harga MM-an ya. Oke, saya pindah ke bagian belakang ya. Nah, di sini untuk bagian penumpangnya itu memang sudah diberikan kenyamanan banget di Innova yang tipe Q ini. Khusus di tipe Q itu untuk jok tengahnya itu captain seat ya. Jadi memang bisa muatnya cuma 2 orang penumpang. Dan plusnya lagi, ini joknya sudah menggunakan ottoman. Jadi udah kayak Alphard. Untuk penumpang di sini memang dimanjakan banget. Jadi bisa selonjoran kalau capek. Jadi memang lega. Terus selain kenyamanan juga diberikan ini ada layar ya. Biasanya sebelumnya kalau di Innova yang Reborn, yang Venturer, yang tipe paling tinggi itu
layarnya kan cuma di tengah di depan aja. Ini kita bisa lihat untuk kenyamanan dan memberikan hiburan kepada penumpang. Itu monitornya ada di masing-masing penumpang. Jadi kiri kanan itu dia bisa menayangkan tayangan yang berbeda. Misalnya sebelah kiri anaknya mau nonton apa, di sini cuma mau nonton yang lain, itu bisa. Jadi bukan terintegrasi dua-duanya, enggak seperti itu. Jadi nyaman banget, dan kalau seandainya perjalanan jauh jadi tidak membosankan gitu lah. Terus di sini kita juga ada namanya illumination light ya, di sini pengaturan ada lampu, kelihatan lampu, mungkin ini karena siang jadi nggak terlalu kelihatan. Udah kayak sama kayak pesawat ya, jadi pengaturan cahayanya juga bisa diatur dari sini. Terus juga untuk AC, itu untuk AC bagian belakang, kita bisa lihat ini pengaturannya di sini. Udah dilengkapi juga dengan banyak ya fasilitas untuk ngecas, karena tidak dipungkiri pasti setiap keluarga itu dalam satu rumah itu pasti punya banyak HP. Jadi kalau cuman colokan HP yang cuma satu pasti rebutan ya kalau jalan jauh. Tapi ini udah banyak, di depan juga ada 3, di belakang ada 2. Jadi sudah memenuhi kebutuhan untuk family atau keluarga besar gitu. Oke, auto family. Di sini kita juga bisa lihat fasilitas. Ini buat konsol box-nya, bisa taruh minum, makan gitu ya. Udah lengkap di sini juga. Oke, selanjutnya kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak coba jalan dan lihat gimana sih kinerja dari hybrid ini. Kita lihat juga panel sumber energi mobil hybrid ini. Yuk kita jalan-jalan sebentar, kita lihat langsung gimana Innova Zenix ini beroperasi. Oke, sekarang kita coba jalan-jalan aja ya. Cek gimana sih rasanya bawa mobil hybrid ini. Oke, kita langsung seperti biasa. Kita pindah ke D. Nah, di sini kalau kita udah pindah tuas giginya itu, ini kelihatan nih. Ada baterai, ada mesin. Nanti ini bisa kita lihat sumber tenaganya apakah dari baterai, panahnya ke atas. Kalau dari mesin, ini keluar panahnya juga. Nanti dia bakal mengatur sendiri sesuai dengan kilometer, terus keadaan baterai. Kalau keadaan baterainya di bawah 40%, pasti mesin yang jalan. Tapi kalau baterai yang di atas 40%, di bawah kecepatan 50, pasti baterai yang digunakan. Jadi untuk irit dan ekonomisnya bahan bakarnya di hybrid ini irit banget. Dengan keadaan sekarang yang bahan bakar udah mahal semua, mau nggak mau, kita pasti nyari mobil yang irit kan. Oke, kita jalan ya. Tuh, kelihatan. Berarti ini sekarang kelihatan dari panel energi monitornya ini dari baterai. Berarti sumbernya kan dari baterai, makanya nggak kedengeran getaran mesin, benar-benar kedap suaranya. Oke, kita jalan-jalan dulu. Nah, untuk tenaganya tidak diragukan juga. Karena apa? Kalau di kecepatan di atas 80 km per jam, itu sumber tenaganya bukan hanya dari baterai, tapi dia pasti support juga dari mesin bensin. Nah, makanya tenaganya juga bagus, performanya juga bagus, nggak ketinggalan lah sama mobil Innova Reborn, kata orang yang diesel dulu kan itu tenaganya bagus. Ini juga nggak kalah kok dibandingkan dengan Innova Reborn yang diesel ya. Nah, sekarang selagi langitnya masih biru, kita coba buka sunroofnya. Nah, tuh kelihatan nyaman banget, dan ya buat jalan-jalan ke misalnya ke daerah yang hawanya
sejuk gitu kan, bisa hirup udara langsung gitu loh. Bagaimana Auto Family? Apalagi yang ditunggu? Innova sudah memberikan semua kenyamanan, semua teknologi, dan semua fasilitas sudah lengkap di sini. Dan untuk bahan bakar itu sudah beberapa yang coba dan tes langsung ya, itu bahan bakarnya irit banget. Apalagi di kota besar yang macet, otomatis boros bahan bakar. Kalau ini dengan menggunakan baterai, dia pasti jauh lebih irit karena dia tidak membakar bahan bakar, dia cuma dari baterai aja. Oke. Juga di sini fasilitasnya juga lengkap. Nanti kalau lampu sen itu, nah keluar kamera 360-nya kelihatan ya. Jadi aman banget, kelihatan di kiri, kanan, depan, belakang. Nah, kelihatan ya mobil kita. Nah, otomatis dimati. Nah. Oke, Auto Family. Kalau mau jalan-jalan lebih lama lagi, yuk buruan order, pesan dulu mobilnya. Karena ini untuk Innova Zenix Hybrid ini peminatnya banyak, antrinya harus sabar ya. Nah, itu juga ada kamera mundur. Oke, sekian dulu kita buat jalan-jalannya dengan Innova Zenix Hybrid tipe Q. Saya mau lanjut buat jalan-jalan menikmati sore yang cerah ini. Mudah-mudahan Auto Family dengan melihat review saya saat ini tertarik dan langsung melakukan pemesanan untuk Innova Hybridnya. Oke, ditunggu apa lagi? Segera inden dan pesan mobil Innova idamanmu. Oke, bye.